Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Guru akan menjelaskan tentang rantai makanan materi IPA kelas 5 tema 5. Tema 5 semester 1 ya, tentang rantai makanan. Apa sih yang pertama kali terlintas dalam benak kalian ketika kalian mendengar kata rantai makanan? Mungkin kalian akan membayangkan rantai sepeda atau rantai motor dan makanan yang lezat ya. Tentu memang berhubungan seperti itu ya. Coba kalian perhatikan gambar bagian atas ada tumbuhan, ada kambing, ada singa, dan ada pengurai. Sedangkan di bagian bawah ada gambar rumput, kelinci, serigala, harimau, dan pengurai. Kalian pasti penasaran ya apa itu hubungan mereka? Apa arti-arti dalam gambar tersebut? Mari kita selanjutnya kita pelajari tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah proses memakan dan dimakan antar hewan supaya kenyang dan untuk mendapatkan energi sehingga bisa bertahan hidup. Seperti kalian ketahui, kita memakan makanan setiap hari untuk mendapatkan energi ya, supaya kita kenyang. Kalau kita kenyang, kita dapat mengangkat beban, bisa mengangkat benda yang berat, bisa menyelesaikan masalah dan lain-lain. Itu adalah tujuan untuk makan, yaitu mendapatkan energi. Begitu pula hewan dan tumbuhan mereka makan ya. Dan dalam proses makan dan dimakan itu disebut rantai makanan. Lalu dalam rantai makanan ini siapa sih hewan yang dimakan? Siapa sih hewan yang menjadi korban? Hewan yang dimakan atau yang menjadi korban adalah hewan yang lebih lemah. Contohnya, singa itu memakan kambing. Kenapa? Karena kambing lebih lemah dari singa. Jadi singa membunuh kambing untuk dimakan. Kalian ingat kan kalau hewan singa itu merupakan hewan karnivora, yaitu pemakan daging. Jadi mereka tidak makan rumput tetapi memakan hewan lain yang lemah, yaitu memakan kambing dan hewan lain. Kalian sebelumnya harus Ibu kenalkan dulu tentang seleksi alam. Apa sih seleksi alam itu? Coba kalian lihat dulu gambarnya, di bagian kiri atas ada gambar singa yang akan memakan macan ya, itu sedang bertarung, mereka itu sedang bertarung. Nanti siapa yang kalah, mereka yang akan dimakan. Itu namanya seleksi alam. Terus di bagian kanan bawah juga ada macan ya, itu macannya juga perutnya sudah sobek, itu karena dia diterkam bisa oleh serigala, bisa oleh singa. Itu mereka adalah proses seleksi alam. Jadi di alam raya yang luas ini, di lingkungan padang pasir, padang gurun, padang rumput, semua yang luas itu, di hutan, itu mereka semua hewan dan tumbuhan itu mencari makanan. Mereka mencari makanan itu dengan cara memakan hewan lain yang lemah. Itu yang namanya seleksi alam. Hewan yang lemah pasti tidak akan lulus seleksi, tidak akan lulus tes, maka dia akan mati. Siapa yang lemah, dia akan mati. Siapa yang lemah, dia akan tertinggal. Siapa yang lemah, dia akan kalah. Itulah namanya seleksi alam. Siapa yang tidak bisa bertahan hidup, dia akan mati. Siapa yang tidak bisa menyesuaikan diri, dia akan tertinggal. Itu yang namanya seleksi alam. Hewan-hewan juga akan melaksanakan atau mendapatkan seleksi alam. Siapa yang lemah, dia akan mati dan punah, tidak ada lagi di muka bumi ini. Rantai makanan itu sama saja proses seleksi alam, yaitu proses alami yang terjadi di hidup para hewan untuk terbentuknya keseimbangan ekosistem. Karena hewan tertentu jika jumlahnya terlalu banyak dan berlebih, itu juga tidak akan baik ya. Contohnya, nyamuk. Nyamuk itu menghisap darah manusia. Terkadang manusia juga membunuhnya dengan cara dipukul ya, atau ditamplok, atau kita tamplek. Karena untuk apa dibunuh? Soalnya kalau terlalu banyak juga akan merugikan manusia. Contoh lain, tikus. Tikus itu jumlahnya banyak. Kalau sekali lahir bisa langsung 5 anak. Kalau tikus terlalu banyak itu juga tidak baik untuk manusia ya, bisa membuat padi dimakan tikus banyak, pakaian juga dimakan tikus, bisa juga mengotori rumah. Maka dari itu datanglah predator atau pemakan tikus, yaitu ular. Sehingga dalam seleksi alam tersebut tikus akan mati dimakan ular. Supaya jumlah tikus tidak terlalu banyak dan ular juga mendapat makanan. Bayangkan kalau tikus tidak dimakan oleh ular, maka ular akan makan apa? Akan kelaparan. Begitulah hidup ini ya. Ada seleksi alam, ada rantai makanan.
Nah, kalian pasti akan sedikit kaget ya, sedikit bingung tentang apa sih istilah-istilah yang sulit dalam seleksi alam atau dalam sebuah rantai makanan itu. Yang pertama ada istilah predator atau pemangsa. Selanjutnya juga ada istilah mangsa atau hewan yang dimakan. Dan ada istilah energi. Apa sih istilah itu artinya? Yuk kita pelajari sama-sama ya. Predator, seperti gambarnya. Predator itu adalah pemangsa atau hewan yang memakan. Contohnya, atau hewan yang memburu. Contohnya singa, macan, serigala, ular, dan elang. Singa itu bisa menjadi predator untuk kerbau, kambing, kuda. Terus kalau macan bisa menjadi predator bagi singa. Kalau serigala bisa menjadi predator bagi kambing. Ular bisa menjadi predator untuk tikus, sedangkan elang bisa menjadi predator untuk ular. Predator itu sukanya menyerang ya, suka menyerang mangsa. Makanya kalian jangan seperti predator ya, jangan suka menyerang teman kalian sendiri. Oke, selanjutnya adalah mangsa. Mangsa itu hewan yang dimakan. Contohnya itu di gambar ada kumpulan singa yang sedang berebut memangsa seekor kerbau. Tuh ekspresinya kerbaunya kasihan banget. Dia itu meronta-ronta meminta tolong tapi nggak ada yang nolong ya. Contoh mangsa yaitu kerbau, itu kerbaunya sedang diperebutkan. Tikus juga termasuk mangsa, ular juga mangsa. Sedangkan energi adalah tenaga yang dihasilkan kita makan. Contohnya kita tadinya lemes, terus kita makan, terus kita punya kekuatan, punya tenaga. Bisa senyum, bisa makan, bisa jalan, bisa tidur, bisa nulis, itu namanya energi anak-anak. Selanjutnya, istilah dalam rantai makanan. Dalam rantai makanan, nanti kalian akan dapati istilah produsen. Apa sih produsen? Produsen itu adalah tumbuhan hijau atau tumbuhan yang memproses makanannya sendiri atau membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Contohnya, tumbuhan itu diam-diam mereka itu memasak makanan, yaitu dengan cara mengolah karbon dioksida menjadi oksigen. Oksigen itu nantinya akan menjadi makanan untuk kita hirup ya, untuk kita hirup dan untuk tumbuhan itu sendiri. Terus istilah yang kedua yaitu konsumen. Konsumen ada 3 jenis yaitu konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Nanti kita bahas lebih lanjut di belakang ya. Konsumen itu makhluk hidup yang memakan produsen secara langsung, itu disebut konsumen. Jadi hewan-hewan yang memakan rumput, yang memakan tumbuhan itu disebut konsumen. Selanjutnya itu ada istilah pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan zat-zat sisa dari makhluk hidup yang telah mati atau busuk. Contohnya kuman-kuman, itu adalah pengurai. Sudah paham ya apa itu produsen, konsumen, dan pengurai? Nah, ini dia yang Ibu bilang tadi. Ada 3 tingkatan konsumen, yaitu yang pertama konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 1 ini adalah hewan herbivora atau pemakan tumbuhan yang memakan produsen. Contohnya kambing atau belalang. Setelah itu coba kita lihat konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 adalah hewan karnivora atau pemakan daging yang memakan konsumen tingkat 1. Pasti bingung kan? Nanti kita lihat gambarnya ya biar kalian lebih paham. Yang ketiga, konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 adalah hewan yang memangsa hewan konsumen tingkat 2. Apa sih Bu? Aku kok bingung? Baiklah, kita coba ya. Nah, ini contoh rantai makanan. Ya seperti halnya rantai ya, rantai itu kan terhubung seperti lingkaran yang terhubung. Rantai makanan ini juga terhubung oleh garis-garis atau garis panah merah itu ya, seperti rantai. Di situ ada 5 gambar. Yang pertama gambar rumput, terus gambar tikus, gambar ular, gambar elang, dan gambar jamur. Itu maksudnya apa sih Bu? Oke, Bu Guru jelaskan ya. Rumput adalah, kalau dalam rantai makanan, rumput itu disebut produsen. Apa? Produsen. Bagus. Kenapa disebut produsen? Karena rumput itu membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Jadi dia tuh nggak makan apa-apa. Paling dia tuh ngambil air dan unsur hara dari tanah, terus dia memasak makanannya sendiri. Jadilah rumput. Rumput itu seperti padi itu dimakan oleh tikus, ya, dimakan oleh tikus. Lalu tikus itu dimakan siapa? Tikus itu dimakan oleh ular. Nah, lalu ular dimakan oleh elang. Setelah itu, elang dimakan oleh, setelah mati, elang itu dimakan oleh jamur.
dan atau pengurai kuman-kuman bakteri. Nah, itu cara membacanya itu, makan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang dimakan oleh jamur. Selanjutnya, contoh rantai makan selanjutnya, ini sama ya tadi. Rumput itu produsen. Terus tikus itu konsumen tingkat 1. Kenapa disebut konsumen tingkat 1? Karena tikus yang langsung makan rumput. Tikus langsung makan rumput. Yang selanjutnya, konsumen tingkat 2 itu ular. Kenapa ular disebut konsumen tingkat 2? Karena dia memakan konsumen tingkat 1. Lalu elang disebut konsumen tingkat 3. Kenapa elang memakan konsumen tingkat 2 yaitu ular? Nah, lama-kelamaan elang itu akan mati dengan sendirinya, entah karena sakit, entah karena cuaca yang ekstrim. Dia itu akan mati. Setelah elang itu mati, dia akan dimakan oleh belatung, oleh kuman, lalu dimakan oleh jamur. Menjadi jamur itu namanya dia itu pengurai. Nah, nanti setelah elang itu membusuk dan dimakan oleh kuman-kuman, nanti tanahnya menjadi subur ya. Itu kotorannya meresap ke tanah, tanahnya menjadi subur, lalu nanti tanah yang subur itu menjadi tempat tumbuhnya rumput baru. Nah, ini contoh rantai makanan di sawah ya. Ini adalah ekosistem sawah. Ekosistem sawah itu berarti kehidupan di sawah ya, yaitu ada rumput sebagai produsen, terus ada belalang sebagai konsumen tingkat 1 atau yang memakan langsung rumput, terus ada tikus, ada ular, ada burung elang, dan ada pengurai. Itu cara membacanya bagaimana, Bu? Cara membacanya seperti ini. Rumput dimakan belalang. Belalang dimakan tikus. Tikus dimakan ular. Ular dimakan elang. Elang mati lalu diuraikan oleh pengurai. Setelah pengurai sudah terurai, akan meresap ke tanah dan akan membuat tanah menjadi subur, menjadi tempat tumbuhnya rumput dan tanaman. Selanjutnya, rantai makanan di laut. Nah, di laut juga ada rantai makanan loh anak-anak. Rantai makanan di laut itu contohnya nih, ada zooplankton. Zooplankton dan fitoplankton. Fitoplankton dan fitoplankton itu adalah sejenis tumbuhan tapi tumbuhnya di laut, bukan di darat. Mereka itu mengambang di air laut. Mereka mendapatkan sinar matahari lalu berfotosintesis. Mereka membuat makanannya sendiri. Jadi mereka adalah produsen. Ingat ya, fitoplankton itu produsen. Nah, produsen itu lalu dimakan oleh zooplankton. Zooplankton itu hewan-hewan kecil yang memakan fitoplankton. Lalu zooplankton itu akan dimakan oleh ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil akan dimakan oleh ikan yang ukurannya sedang. Nah, terus ikan yang ukurannya sedang akan dimakan oleh ikan yang besar. Begitu seterusnya. Ketika ikan besar mati, maka akan dimakan oleh ikan-ikan kecil. Nah, begitu ya. Jadi mereka saling memakan. Proses saling makan. Makan dan dimakan. Itu namanya rantai makanan. Nah, ada lagi yang lain, yaitu jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat semakin banyak dan semakin kompleks. Nah, coba perhatikan jaring-jaring makanan di sini. Di sini, anak panahnya sangat rumit ya, tidak seperti tadi kalau pada rantai makanan, gambar anak panahnya itu hanya bundar seperti rantai, tapi ini sudah morat-marit, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang serong, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Itu namanya jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu lebih kompleks lagi. Contohnya, ini ada rumput dimakan oleh ulat. Rumput dimakan oleh ulat, terus pohon juga dimakan oleh ulat. Ulat bisa dimakan oleh ayam. Terus rumput juga bisa dimakan oleh belalang. Belalang nanti bisa dimakan oleh ayam, dimakan oleh katak. Terus juga kataknya bisa dimakan oleh elang. Katak juga bisa dimakan oleh ular. Tikus juga bisa dimakan oleh ular. Jadi muter-muter. Kalau semakin muter dan semakin banyak hewan yang terlibat, itu namanya bukan rantai makanannya lagi ya, tapi jaring-jaring makanan. Sekarang kalian tahu ya apa bedanya rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Nah, sekarang usaha kita sebagai manusia dalam memelihara ekosistem itu apa?
Yang pertama, menangkap ikan dengan alat yang tidak berbahaya ya, supaya ikan-ikan yang kecil tidak ikut mati. Yang kedua, menanam kembali hutan yang gundul supaya tidak mudah longsor. Yang ketiga, membuat suaka marga satwa atau perlindungan untuk hewan-hewan, atau membuat cagar alam yang itu untuk tumbuh-tumbuhan yang langka, atau hutan lindung. Hutan lindung itu melindungi hewan dan tumbuhan yang langka, atau juga bisa membuat taman nasional, dan kita juga bisa mengelola sampah secara baik. Nah, sekian dulu ya, silahkan bertanya ya. Kalau tidak paham, kalian harus bertanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.